Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Abelia Citra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dengan NIM 010523011020. Di sini saya insya Allah akan memaparkan materi tentang penyusunan argumen debat dalam bahasa Arab untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fan al-Khitobah. Baik, langsung saja. Fan al-Khitobah ini merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas seni berbicara di hadapan halayak umum dengan tujuan memengaruhi, meyakinkan dan menggerakkan pendengar gitu. Ilmu ini telah berkembang sejak zaman jahiliyah dan mencapai puncaknya pada era Islam klasik, di mana para ulama dan pemimpin menggunakannya sebagai sarana dakwah dan komunikasi publik. Nah, apa sih hakikat argumen dalam Fan al-Khitobah ini? Jadi pengertian argumen atau dalam bahasa Arabnya itu hujjah ya, al-hujjah. Dalam tradisi retorika Arab, argumen disebut dengan al-hujjah yang secara bahasa berarti dalil atau bukti. Secara istilah, al-hujjah ini adalah pernyataan atau serangkaian pernyataan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu klaim atau menyangkal klaim lawan gitu. Nah, para ahli retorika Arab klasik seperti Al-Jahiz dalam Qudamah bin Ja'far mendefinisikan argumen yang kuat itu sebagai argumen yang memiliki 3 unsur utama yang mencakup klaim atau pernyataan, dalil atau bukti, dan kesimpulan. Nah, dalam konteks debat, kemampuan penyusun al-hujjah yang kokoh merupakan inti dari keterampilan berargumen. Seseorang pembicara yang mahir tidak hanya menyampaikan pendapatnya, tetapi juga mampu membangun alur berpikir yang logis dan meyakinkan dengan disertai dalil juga bukti-bukti yang ada pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada al-munazoroh nih. Dalam tradisi Islam, al-munazoroh itu debat terstruktur telah menjadi tradisi intelektual yang kaya dalam perdebatan Islam. Beberapa contoh terkenal antara lain munazoroh para ulama kalam dalam membahas masalah akidah misalnya, terus munazoroh para fuqaha dalam majelis-majelis ilmu seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dengan murid-muridnya. Kemudian munazoroh para filsuf seperti Ibnu Rushd dalam merespon kritik Al-Ghazali. Nah, tradisi ini mengharuskan peserta debat untuk memenuhi adab-adab tertentu yang dirangkum dalam kaidah, yang artinya tidak ada debat tanpa adab, tidak ada argumen tanpa dalil, dan tidak ada diskusi tanpa tujuan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu struktur argumen debat dalam bahasa Arab. Nah, argumen debat ini yang efektif dalam bahasa Arab memiliki struktur yang terdiri dari 3 komponen utama. Dalam ilmu mantik atau logika disebut sebagai komponen silogisme ya. Yang pertama ada al-muqaddimah, yaitu premis atau klaim. Al-muqaddimah ini adalah pernyataan awal yang menjadi landasan argumen dalam debat bahasa Arab. Klaim disampaikan dengan tegas dan jelas, seperti itu. Misalnya kayak saya berpendapat bahwa bla 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 gitu, atau saya meyakini bahwa apa, atau dari sudut pandang saya begini dan begini, seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah dalil, bukti ya. Jadi bukti yang mendukung klaim tersebut dalam retorika Arab.
Dalil dapat berupa misalnya dalil nakli, dalil akli, atau dalil his, serta dalil takhiri. Jadi dalil nakli itu kutipan dari Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama. Terus dalil akli, argumen logis dan rasional. Dalil hisi itu fakta empiris dan data yang dapat diamati. Terus yang terakhir ada dalil takhiri, yaitu bukti historis. Nah, ada beberapa ungkapan untuk menghadirkan dalil dalam dalam debat bahasa Arab nih. Misalnya setelah kita mengklaim sesuatu, habis itu kita bilang dan dalil atas hal tersebut adalah gitu. Jadi disertai dengan dalil, atau dan hal itu dikuatkan oleh apa yang terdapat dalam Al-Qur'an misalnya, atau enggak, dan statistik menunjukkan bahwa klaim ini tuh seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga ada al-natijah atau kesimpulan ya. Ini yang terakhir, kesimpulan yang ditarik dari premis dan dalil. Ini merupakan inti dari argumen yang ingin disampaikan. Ungkapannya bisa berupa kayak dan berdasarkan hal-hal di atas, kesimpulannya begini, seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke jenis-jenis argumen dalam debat bahasa Arab. Yang pertama ada al-hujjah al-mantikiyah atau argumen logis. Nah, argumen logis ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip mantik atau logika yang formal gitu ya. Jenis ini paling sering digunakan dalam perdebatan akademis atau filosofis gitu. Pola dasarnya adalah silogisme yang artinya setiap manusia pasti mati. Nah, Sokrates adalah manusia, maka Sokrates pasti mati. Seperti itu. Yang kedua ada al-hujjah al-istiqro'iyah atau argumen induktif. Nah, argumen induktif ini dimulai dari fakta-fakta khusus untuk menuju kesimpulan umum. Ini sering digunakan dalam debat sains atau sosial. Nah, yaitu silogismenya artinya telah terbukti dalam banyak penelitian bahwa kenapa, dan di berbagai negara bahwa kenapa, yang menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat global. Yang ketiga ada al-hujjah al-qiyasiyah. Al-hujjah al-qiyasiyah. Nah, ini artinya argumen analog ya. Argumen analog membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan untuk menarik kesimpulan. Dalam fikih Islam ini dikenal sebagai qiyas. Nah, artinya silogismenya itu sebagaimana pendidikan yang baik terbukti mengurangi kejahatan di kota-kota besar. Demikian pula seharusnya ia menguranginya di pedesaan. Seperti itu. Yang terakhir ada al-hujjah al-sababiyah, argumen kausalitas. Argumen kausalitas ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua fenomena. Contohnya, sesungguhnya kemiskinan adalah penyebab utama dari kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan akan menurunkan tingkat kejahatan. Seperti itu contoh-contohnya ya. Cukup sekian materi tentang penyusunan argumen debat dalam bahasa Arab yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.